Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib yang berhadir maupun yang tidak berhadir di tempatnya masing-masing, mari kita awali selalu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik yang secara langsung kita rasakan oleh diri jasmani kita, maupun yang secara tidak langsung dalam bentuk nilai-nilai materi lainnya, yang semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan, kalau ada yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumahnya, agar Allah sembuhkan dan angkat penyakit dari dirinya. Kalau juga ada di antara saudara kita, teman kita, istri, suami kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan dan tentu kita doakan diampuni segala dosanya dan Allah tempatkan di dalam syurganya Allah, Jannatun Naim. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kecintaan, ittiba, kita ikuti sunnahnya, kita ikuti warisannya Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah dan tetap pada siratal mustaqim, jalan yang lurus yang selalu kita mohon di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus, jalan Islam, jalan syariat. Kita memohon agar seperti dibaca dalam doa, agar akhir kita hidup ini dalam husnul khatimah, dan kita memohon agar dijauhkan dari su'ul khatimah. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Kita sudah menjelaskan banyak hal bagaimana persiapan kita
di dalam menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan pula dan keagungan diberi Allah pada hambanya. Kita sudah menjelaskan karena kita membersihkan diri, membersihkan lahiriah, termasuk batiniah, termasuk hati kita. Kita sudah menjelaskan beberapa cara di dalam Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para ulama bagaimana kita membersihkan hati di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi juga ada nisfu Sya'ban, malam yang juga Allah muliakan. Athar sahabat dan juga hadis sunnah, pendapat para ulama itu kan disuruh perbanyak amal ibadah, terutama di bulan Sya'ban ini. Samping yang wajib, yang sunat, puasa, sunat, kita bersedekah, kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan zakat, bahkan kita ikut memberikan wakaf. Karena semua itu menjadi amal kita. Kalau kita nanti sudah dipanggil oleh Allah, tentu semua itu tinggal semuanya. Tidak ada dalam praktek dan teori memboyong semua kekayaan ke alam makbarah, alam kubur. Pada malam nisfu Sya'ban, hadhihi lailatun tuftahu abwabus sama. Jadi Allah menyampaikan ini kepada malaikat Jibril ya. Malam nisfu Sya'ban itu Allah bukakan pintu langit, abwabus sama wa abwabur rahmah, pintu rahmat, kasih sayang Allah. Bagaimana Allah buka pintu langit? Allah yang Maha tahu. Di dalam hadis disebut abwab, jamak dari babun. Ya, semua dibuka, nggak ada yang tertutup. Ya. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya dicurahkan kepada hambanya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma hazi lailah?" Malam apa ini? Qala hazihi lailatu yuftahu fiha salasumiyah babun minar rahmah. Allah menjawab, itu malam dibukanya 300 salasumiyah, 300 pintu dari rahmat Allah. Ya. Itu kita nggak bisa bayangkan ya. Begitu Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim. Kan kita baca juga di dalam salat surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nama-nama Allah yang sangat indah. Kita juga bisa menginternalisasikan, mengambil sifat-sifat kita jadikan dalam perilaku kita. Orang-orang yang dermawan, membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, anak yatim. Itu kan menginternalisasikan dalam dirinya sifat-sifat
asma Allah, suka memberi, tidak kikir, ya. Karena semua yang dia miliki adalah bukan milik mutlaknya, tapi Allah singgahkan sementara saja selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 pintu dari rahmat. Tadi sebelumnya abwabus sama, dibuka seluruh pintu-pintu langit. Fayaghfiru lahu, maka Allah akan mengampuni segala hambanya, ya. Begitu curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam nisfu Sya'ban, ada riwayat para ulama juga menjelaskan kepada kita, diganti lembaran-lembaran rapor, diambil yang lama, yang setahun sudah diangkat, dan diturunkan lembaran yang baru, untuk tulisan kondite kita, rapor kita untuk setahun yang akan datang. Inilah yang ketika ditanya kepada Rasulullah, kenapa paling rajin di bulan Sya'ban beribadah, padahal banyak orang-orang yang lalai melewati saja bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, saya senang beribadah di bulan ini, di bulan Sya'ban, karena amal saya akan diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Subhanallah. Siapa yang tidak diampuni dosanya oleh Allah? Jelaskan, man la yusyrik, orang-orang yang mensyarikatkan Allah itu tidak ada ampunan dari Allah. Menduakan Allah, menganggap ada yang lebih kuasa dari Allah, mensyarikatkan Allah, itu Allah tidak mengampuni. Ya, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mensyarikatkan, mendua, menganggap lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengampuni selain syirik. Tidak usah syirik, itu berat, tidak Allah ampuni. Orang-orang sahiran, tukang sihir, paranormal yang tidak relevan dengan nilai-nilai syar'i, ya, dan sebagainya. Orang-orang yang mengkonsumsikan khamar yang memabukkan, segala jenis yang sama dengan khamar, semua ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah secara qat'i, secara pasti, ya, kuat di dalam Al-Quran, bahwa khamar itu haram, hukumnya dilarang. Karena itu perbuatan syaitan, laknatillah. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamar termasuk judi, spekulasi, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, berdenung, itu rijsum, najis, termasuk kelompok rijsun, najis, itu termasuk min amali syaitan, termasuk dari amal-amal perbuatan syaitan, laknatillah. Makanya kan orang-orang yang mabuk pun dilarang untuk salat. La taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kamu mendekati salat, melaksanakan salat ketika kamu dalam keadaan mabuk.
Jadi tegas di dalam Al-Quran, dilarang untuk tidak melakukan itu semuanya. Su'ila anil khamri yaj'alu fid dawa, ketika ditanya tentang khamar, apakah bisa jadi obat? Faqala, Rasulullah menjawab, innaha da'an walaysat dawa'u. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Khamar itu tidak bisa jadi obat, yaitu penyakit. Innaha da, dia itu penyakit. Laysat dawa, tidak bisa jadi obat. Ketika Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana penyakit itu? Dari mana penyakit? Nabi Ibrahim alaihissalam tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab, penyakit itu dariku, minni, datangnya dari aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibrahim tanya lagi, dari mana datangnya obat? Kalau ada penyakit, ada obat. Allah juga menjawab, obat itu dariku juga, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, apa fungsi seorang dokter? Ada tabib. Maka Allah juga menjelaskan, ia seorang yang karena takdirku aku berikan dia ilmu kesehatan, sehingga dia bisa mengobati hamba-hambaku juga dengan ilmuku diberikan kepadanya. Maka seorang dokter yang Islami pasti dia memulai mengobati orang dengan nama Allah, menulis resep juga dengan nama Allah, memulai bismillah. Karena ilmu sudah diberikan kepada manusia ini juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter hanya berusaha, bukan secara hakikat bisa sembuh, tapi usaha, diperiksa, diberi resep yang sesuai dengan sakitnya, sehingga juga dibuat obat oleh para ahli yang membuat obat sesuai dengan penyakitnya. Subhanallah. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa khamar ini tidak diampuni juga oleh Allah dosanya? Karena berat, mendobrak, melawan aturan-aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan terus dia mengkonsumsikan khamar, akan berubah ya, memori, jaringan-jaringan sel otaknya akan berubah ya. Malah kalau terus dikonsumsikan jadi depresi, jadi majnun. Akal yang sehat jadi tidak sehat. Al-aqlu huwa quwwatun mudrikun. Kekuatan akal itu kekuatan yang mampu menangkap dan memahami sesuatu. Akal kan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau kita tidak normal, tidak sehat akal, jadi majnun lah, jadi orang gila, abnormal. Alhamdulillah kita jaga itu supaya sehat akal kita, tidak dirusak dengan hal-hal yang lain. Itu bukan salahnya Allah, tentu salahnya kita sendiri, merusak dengan makanan dan minuman yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Nah, jadi orang juga tidak diampuni orang-orang yang terus mengkonsumsikan khamar, termasuk judi, ya. Terus dia berjudi dan sebagainya. Apalagi judi sekarang sangat canggih dalam berbagai ragam bentuk. Kalau enggak baiknya tahan di kafe-kafe, di warung sampai tengah malam, sampai pagi, ya. Karena di situ ada uang katanya. Ada uang. Kalau sekian nanti kita akan dirupiahkan dan sebagainya.
dengan beragam aplikasi sekarang ini yang belum jelas halal haramnya, ya. Oke lah, mungkin syubhat antara halal dan haram. Tapi begitulah teknologi kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini, tidak bekerja di panas terik, tapi bekerja di meja, ya, dan sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang-orang yang terus ala zina, perkaranya berzina, fahisyah, ya. Makanya dilarang dalam Islam itu khalwat, pergaulan bebas, lawan jenis, itu kan dilarang. Itu kan mendekati, wala taqrabuz zina. Itu kan sarana, wasilah, mungkin bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berzina, ya, dan sebagainya. Tapi Allah sudah mengatakan jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya. Perbuatan seburuk-buruk perbuatan itulah zina. Nauzubillah min zalik. Bagaimana kalau sudah terang-terangan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Maka Allah juga secara terang-terang akan memberi ujian, musibah, diingatkan kita di bumi ini. Kalau manusia sudah terang-terangan melakukan fahisyah, kemungkaran, tidak takut lagi dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik kalau memang fatwa Imam Syafi'i, tak boleh dekat-dekat dengan lain jenis yang bukan mahram. Aw lamastumun nisa, itu ditafsirkan tersentuh kulit saja lawan jenis yang bukan mahram itu batal wudu. Kan bagus juga. Artinya apa? Ada hikmah, filosofi di balik itu. Jangan dekat-dekat dengan lawan jenis, ya. Tersentuh, batal wudunya. Sengaja tidak sengaja, syahwat tidak syahwat. Kan konten sekali, ya. Saya kira artinya jangan dekat-dekat itu. Kecuali dengan mahram kita sendiri, ya. Arti mahram kan orang-orang yang tidak bisa nikah. Haiman hukum nikah itu mahram, adik kandung, kakak kandung, dan seterusnya lah, saudara, ya, sebagainya. Jadi begitu konten di dalam memberikan fatwa. Mungkin ada tujuan ketika di era itu, ya. Jangan dekat-dekat. Beda dengan Hanafi, kan? Hanafi tersentuh itu nggak apa-apa, karena Imam Hanafi tinggalnya di kota metropolitan. Gak mungkin gak tersentuh di pasar. Makanya aulas mastumun nisa itu Hanafi menafsirkan jima. Jima baru hilangnya wudu, ya. Kalau tidak jima gak apa-apa, ya. Tapi Syafi'i tidak. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah tidak tersentuh. Syahwat tidak syahwat, sengaja tidak sengaja, itu batalnya wudu. Itu konten, ya, sebagainya. Oh lamastumun nisa. Teks yang sama, ayat yang sama, tapi dipahami yang berbeda. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi alat zina, ya. Oh akal riba, atau tidak diampuni oleh Allah orang-orang yang terus memakan riba, ribawi, hubung ompeng, rentenir, ya. Itu tidak akan Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh keberkahan, malam baraah nisfu Sya'ban, imun dam-dam, limpah ulwah, Allah a'lam, sebagainya. Tapi begitulah dinukilkan oleh para ulama dahulu, malam yang penuh keberkahan itu. Jadi orang-orang yang hubung ompeng, semua yang bertambah, kul ziyadah, tapi pinjam kepada seseorang 1 juta,
minta dikembalikan 1.050.000 misalnya. Yang lebih itulah riba. Berat. Setiap yang bertambah itu riba namanya. Makanya menyerta pinjam kepada ngen, ya, kita tabarruk saja. Ya, kita bantu tolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada yang pulang entri ube pinjam 1 juta, tapi pinjam ke pulang juga 1 juta. Kenapa harus tambah? Ya, tambah itulah yang menjadi ribawi. Apalagi praktek rentenir. Juk peng hari ini 500.000, support Yakutip kembali. Ada tambah. Kalau enggak, tidak dibantu lagi dan sebagainya. Ini ribawi. Jadi orang-orang yang makar riba nanti juga di akhirat berat. Diberi sanksi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia saja tidak akan berkah dia, apalagi di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak diampuni oleh Allah akul walidain, orang-orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Ya. Ada orang tua, ya. Maka dalam Al-Quran kan sangat jelas disebutkan, fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ya. Jangan sekali-kali kalau dia sudah salah seorang sudah lanjut atau kedua-duanya sudah lanjut usia, kata Allah, jangan sekali-kali kamu katakan kepada orang tuamu. Ya. Menghardik, marah-marah, jangan. Kalau itu tersinggung hati orang tua kita, itu jadi akul waliden. Kita bisa durhaka dengan kedua orang tua kita, tapi bersikap lemah lembutlah. Karena orang tua sudah memberikan segalanya kepada kita sekalian. Gak mungkin kita hari ini seperti ini tanpa ada orang tua. Di tangan ibu, kasih sayang seorang ibu, di tangan ibulah lahirnya orang-orang yang hebat hari ini dan sebagainya. Jadi akul walidain, kita perbaiki diri kita, ya, selalu kasih sayang dan menyayangi orang tua kita. Kemudian qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim tidak diampuni oleh Allah. Kalau ada persoalan hari ini tidak baik, ya, apalagi menjelang menyambut Ramadan yang penuh keberkahan, kita saling maaf, suami istri, saudara, ya, tetangga, jiran. Jangan kita nanti qati'ur rahmi, memutuskan hubungan silaturahmi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam beberapa kategori kelompok indikasi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita terus memperbaiki diri kita dengan semangat motivasi yang tinggi. Mudah-mudahan ke depan kita diberi oleh Allah umur dan juga sehat walafiat, sehingga kita bisa masuk menjemput Ramadan yang penuh keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Pak Ibu, demikian saya kira untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.